Hola Mina, versi lengkap dari Black Clover Extra Chapter atau bonus chapter atau special one shot akhirnya sudah ada. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi masih belum sempat subscribe Animangatik, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis dan gak rugi buat kalian. Kita sama-sama kawal channel ini biar segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Dan sekarang tinggal 9.000 subscriber lagi. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Special one shot ini berjudul Upacara Penobatan Kaisar Sihir ke-29. Kerumunan orang mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, mulai dari bangsawan sampai rakyat jelata, terlihat sangat antusias dan bahagia menantikan penobatan Asta sebagai Kaisar Sihir ke-29. Mereka semua menatap ke arah istana kerajaan Clover. Para kesatria sihir pun banyak yang menantikan penobatan itu sambil melayang menggunakan sapu dan karpet sihir mereka. Mereka sekalian bertugas untuk mengamankan lokasi di sekitar area istana. Lalu terdengar suara yang berasal dari salah satu ruangan di sana. Suara itu sepertinya dari anggota Black Bull. Seseorang berkata, ayo kita percepat. Asta berkata, Charmy Paisen memaksaku makan seperti untuk 4 orang. Katanya kita harus mulai dengan makan. Lalu seseorang lainnya yang sepertinya adalah Charmy sendiri berkata, ini adalah hari yang besar, makanlah lagi. Lalu seseorang lainnya berkata, kau sama sekali tidak stres kan? Setelah itu kita ke ruangan tempat suara itu berasal, di mana di sana Asta sedang melakukan fitting baju untuk penobatannya sebagai Kaisar Sihir. Baju yang Asta kenakan dibuat langsung saat itu juga oleh Vanessa menggunakan sihir benangnya. Vanessa berkata, ini harus memberikan kesan. Sementara Asta sedang bercermin di sebuah cermin yang kemungkinan itu adalah milik Gouge, karena di samping cermin itu ada Gouge sedang berdiri. Asta sendiri sedang melihat dirinya mengenakan baju yang Vanessa buat, tapi dia terlihat sangat gugup saat itu. Dia berkata, aku mulai merasa gugup. Sedangkan Liebe saat itu terlihat sangat santai berada di kepala Asta. Di belakang Asta ada Finral yang sedang melihat Asta fitting baju Kaisar Sihir. Gouge yang saat itu sedang memegangi cermin sambil menggendong Charmy di pinggangnya berkata, lihatlah, dia benar-benar bisa gugup juga. Di sana ternyata ada Sister Lily juga, dan di sampingnya ada Zora. Mereka berdua sama-sama tersenyum melihat tingkah Asta. Sister Lily berkata, selamat Asta. Asta meresponnya dengan berkata, terima kasih banyak Sister Lily. Setelah itu muncul Noel dan Mimosa di depan Sister Lily, seakan-akan memotong percakapan mereka berdua karena cemburu. Noel berkata, hari ini aku akan memujimu tanpa berlebihan Bakasta. Sebaiknya kau bersyukur. Sementara Mimosa berkata, kau terlihat sangat menakjubkan Asta. Bahkan orang yang kasar pun terlihat tampan ketika berdandan. Finral menanggapi ucapan Mimosa dengan berkata, itu bukan pujian Mimosa. Lalu Noel berkata, akhirnya kau cukup pantas untuk berdiri di samping seorang putri sepertiku. Saat itu Asta hanya mengucapkan terima kasih ketika Noel dan Mimosa berbicara. Sister Lily yang melihat Asta dikerubungi banyak orang langsung teringat momen Asta yang menangis di masa lalu, di mana saat itu Asta mengatakan bahwa hanya Yuno yang memiliki klub penggemar penuh dengan orang-orang aneh yang terobsesi. Setelah itu Sister Lily berkata di dalam hatinya, wah, sepertinya Asta juga populer. Kemudian Finral menghentikan keributan yang terjadi dengan berkata, hari ini indah sekali. Kita punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Lalu Nahato yang ada di samping Finral berkata kepada Asta, apakah kau setidaknya sudah menyiapkan pidato? Asta menjawab, ya. Sedangkan Magna saat itu tersenyum sambil meneteskan air matanya, karena Asta rekan seperjuangannya berhasil menggapai mimpinya. Kemudian Vanessa berkata, nah semuanya sudah siap. Sekarang kau hanya perlu mengenakan jubahnya. Asta langsung berkata, terima kasih banyak Vanessa Necang. Lalu Ichika yang ternyata ada di sana juga berkata, itu terlihat bagus denganmu. Asta meresponnya dengan berkata, terima kasih Ichika. Ichika berkata, penuhi peranmu sebagai Kaisar Sihir. Peran itu datang dengan tanggung jawab. Asta berteriak, ya. Lalu dengan santainya Ichika berkata, selain itu kau juga harus bertanggung jawab karena mengintipku saat mandi. Semua orang yang mendengarnya langsung hening seketika, dan tidak lama dari itu mereka semua berteriak, apa? Sedangkan Nero yang mendengarnya hanya diam dan
memasang wajah polos tidak pedulinya. Sementara itu Noel dan Mimosa dengan paniknya langsung menarik-narik baju Asta untuk meminta penjelasan. Noel berkata, "Tunggu dulu, apa maksudnya itu?" Mimosa berkata, "Itu hanya kesalahpahaman kan?" Asta yang tidak bisa bergerak berkata, "Ah, penampilan kerenku." Sister Lily yang mendengar itu pun langsung tersipu malu. Dia berkata, "Asta, sulit dipercaya." Asta langsung menjelaskan kepada Sister Lily dengan berkata, "Itu bukan seperti yang kau pikirkan, Sister. Ya, sebenarnya memang agak seperti itu sih." Setelah itu Leopold tiba-tiba masuk ruangan sambil berteriak, "Asta, bukankah kau bersumpah tidak akan pernah mengintip wanita yang sedang mandi?" Asta menanggapinya dengan berkata, "Jangan mulai cari masalah." Lalu Finral menghampiri Asta dengan wajah sok kerennya sambil berkata, "Asta, itu tidak baik." Asta merasa aneh dengan Finral. Dia langsung berkata, "Aku tidak butuh pelajaran darimu dan apa-apaan dengan wajahmu itu." Lalu Asta menjelaskan kepada semuanya dengan berkata, "Saat itu aku minum sedikit. Aku benar-benar mabuk berat sampai-sampai aku tidak melihat apapun." Sungguh, Noel dan Mimosa semakin histeris panik. Mereka berteriak, "Kau mabuk?" Lalu Nero mengompori situasi itu dengan berkata, "Jadi sebenarnya kau pasti ingin melihatnya ya?" Di tengah kekacauan itu, Marx akhirnya muncul membawa informasi. Dia berkata, "Kaisar sihir, upacaranya sudah akan dimulai." Setelah itu Finral membuka portal ruang, lalu memasuki Mimosa dan Noel. Saat itu Asta berteriak, "Biarkan aku menjelaskannya." Kemudian saat semua orang sudah mulai menuju lokasi penganugerahan, Charlotte pun meminta anggotanya untuk segera pergi bertugas. Charlotte berkata, "Baiklah, semuanya tempati posisi kalian masing-masing." Anggotanya berkata, "Baik." Kemudian Yami muncul di belakangnya sambil berkata, "Masih seserius seperti biasanya ya?" Charlotte meresponnya dengan berkata, "Justru di saat-saat seperti inilah para kesatria sihir harus memastikan keselamatan warga." Yami berkata, "Ya, itu benar. Kalau begitu, setelah misi ini selesai, kita bisa minum teh." "Ah, tidak. Bagaimana kalau kita berkencan saja?" Charlotte langsung terkejut keheranan mendengar ajakan itu. Dengan wajah yang memerah karena gugup, Charlotte dengan cepat menjawab, "Ya." Saat itu anggota Charlotte ternyata masih belum jauh darinya. Mereka langsung mengejutkan Charlotte dari belakang, dan mereka pun ikut senang. Tidak hanya anggota Charlotte yang mendengar itu, anggota Yami pun ada yang mendengarnya, yaitu Nero dan Vanessa. Yang kita tahu Vanessa memiliki suatu hubungan tersendiri dengan Yami. Nero langsung bertanya kepada Vanessa, "Apakah itu tidak masalah bagimu?" Seketika Vanessa langsung mengingat momen saat Yami hampir mati, dan di sana Charlotte menyatakan cintanya dengan sangat tulus kepada Yami di samping Vanessa. Lalu Vanessa berkata kepada Nero, "Yang aku rasakan bukanlah cinta sesungguhnya, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kapten adalah idolaku. Ya, idolaku. Ayo, upacaranya akan segera dimulai." Setelah itu tibalah saat yang paling dinanti. Asta dinobatkan secara resmi sebagai Kaisar Sihir ke-29 oleh Raja Augustus Kira Clover ke-13 dan disaksikan langsung oleh beberapa kapten dan juga beberapa kesatria sihir lainnya. Para kapten yang menyaksikan itu seperti Nozel dan Fugoleon terlihat bangga dengan Asta. Begitu juga dengan Langris. Bahkan Klaus sampai meneteskan air mata karena saking terharunya melihat Asta akhirnya menjadi Kaisar Sihir. Setelah mendapatkan mahkotanya dari Raja Augustus Kira Clover ke-13, dengan berlinang air mata Asta berkata, "Terima kasih banyak." Kemudian di luar, para penduduk kerajaan Clover mulai dari bangsawan hingga rakyat jelata, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, dengan sabar menunggu munculnya Kaisar Sihir mereka yang baru. Tapi sebelum Asta muncul, Yuno muncul terlebih dahulu. Dia menggunakan sihir bintangnya yang dia sebar ke setiap penjuru ibu kota kerajaan untuk menyambut Asta sang Kaisar Sihir ke-29. Setelah itu, Asta akhirnya muncul menyapa para warga, lalu disambut sorak-sorai meriah oleh mereka. Mereka berteriak, "Lihatlah, Asta sang Kaisar Sihir ke-29. Saat itu Asta melayang di atas para penduduk dengan berdiri di atas Demon Slayer-nya. Setelah itu Asta memulai pidato pertamanya sebagai Kaisar Sihir. Dia berkata, "Mulai hari ini, dan seperti yang selalu kulakukan, aku akan melindungi masa depan kerajaan Clover bersama-sama dengan rekan-rekanku. Entah kalian dari keluarga kerajaan, keluarga bangsawan, rakyat biasa, rakyat jelata, atau bahkan jika kalian bukan manusia sekalipun, aku akan melakukan segala yang kubisa untuk membangun kerajaan yang bebas, di mana kita semua bisa menerima satu sama lain dan tertawa bersama. Aku tidak akan menyerah, tidak akan pernah menyerah, itulah sihirku." Saat itu, Marx menatap Asta dari belakang, dan dia sepintas melihat sosok Julius pada diri Asta. Setelah pidatonya itu, para warga langsung bersorak-sorai, menyambut visi dan misi dari Kaisar Sihir ke-29 mereka. Tapi saat Asta melambaikan tangan dan menyapa mereka semua, aura iblis tiba-tiba muncul di belakang Asta, di mana ternyata itu adalah Kapten Yami yang sudah menggunakan mode Kijin dan Devil Union dengan Adra meleknya. Yami berkata, "Kau mengesankan." Yami ternyata datang bersama Ichika dan Nero yang ada tepat di punggung Yami. Ichika memasang wajah yang meledek dengan menjulurkan lidahnya kepada Asta, sementara Nero memasang wajah polosnya. Dan saat itu Nero hanya berkata di dalam hatinya, "Ini menarik." Tapi ternyata sebelumnya Nero lah yang mengadu kepada Yami bahwa Asta di Hinokuni sempat mengintip Ichika sedang mandi. Jadi saat ini Yami datang untuk membunuh Asta.
Yami berkata, sepertinya kau mengintip adikku tersayang saat mandi. Jadi aku akan membunuhmu di sini sekarang juga. Seketika Asta panik. Dia langsung berteriak, tunggu Kapten Yami. Aku bersumpah aku tidak melihat apapun. Yami berkata, aku bukan kaptenmu lagi. Apakah Kaisar Sihir berhak membuat alasan? Kemudian melihat adanya kekacauan, Luck, si mania kekacauan, muncul di sana. Bahkan dia sudah menggunakan mode ultimate magicnya, yaitu Lightning Battle Fiend. Luck berkata, itu terlihat menyenangkan. Bertarunglah denganku juga. Tidak hanya Luck, si mania kekacauan yang lebih senior yaitu Mereoleona pun muncul di sana. Dia pun sudah menggunakan ultimate magicnya yaitu Exercitus Leonum. Mereoleona berteriak, dia adalah mangsaku. Melihat itu Asta semakin panik. Ditambah Noel dan Mimosa masih menagih penjelasan Asta. Mereka berdua berteriak, jelaskan sekarang juga. Sementara Yuno, Fugoleon, Nahato, Magna dan Finral hanya bisa menghela nafas dan menepuk jidatnya. Kemudian Asta berkata, hentikan mereka. Aku ini Kaisar Sihir loh. Dan momen itu mengakhiri penganugerahan Kaisar Sihir ke-29. Bagaimana menurut kalian tentang extra chapter atau bonus chapter ini? Apakah kalian puas? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に